kembali lagi bersama si tutor. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu branding. Bisnis di era sekarang yang dicari oleh pelanggan karena enak, bagus, ataupun berkualitas pastinya memiliki pesaing. Karena faktanya, banyak orang yang mampu membuat produk yang sama, bahkan bisa dijual dengan harga yang lebih murah, kualitasnya pun lebih baik. Lalu apa yang membedakan suatu produk dengan yang lain? Yang membedakan yaitu brand dari suatu produk itu sendiri. Sepatu dari perusahaan lokal yang berkualitas pasti berbeda ketika dia berlogokan Nike. Begitupun dengan tas yang bisa dibilang berkualitas, tanpa merek-merek tertentu, maka value-nya akan berbeda. Value bukanlah harga. Harga adalah berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk membeli suatu barang. Namun, value adalah apa yang dinikmati oleh pelanggan tersebut. Itulah yang membuat brand lebih dari logo, brand lebih dari sebuah iklan, dan brand lebih dari identitas bisnis. Begitu pentingnya brand bagi sebuah perusahaan daripada hanya mementingkan jualan. Secara teori, brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya, membedakan dari barang atau jasa pesaing. Brand bisa disebut juga merek, yaitu janji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada target konsumennya secara konsisten yang diwujudkan dalam bentuk kualitas produk atau jasa serta segala interaksi yang terjadi di dalamnya. Tujuan utama dibangunnya brand adalah untuk menciptakan dan memelihara loyalitas dari konsumen. Pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh konsumen atau pelanggan terhadap suatu merek akan membantu mereka dalam memilih produk atau jasa yang akan mereka gunakan atau beli. Selanjutnya yaitu jenis-jenis branding. Yang pertama, produk branding. Produk branding yang paling umum kita temui yaitu pakaian, makanan, sepatu, tas, dan lain-lain. Keberhasilan produk branding dilihat dari apakah produk tersebut mampu menarik konsumen untuk memilihnya dibanding produk sejenis milik kompetitor. Yang kedua yaitu personal branding, yaitu cara memasarkan atau mempromosikan diri pribadi kepada masyarakat. Tujuan utama personal branding adalah untuk menciptakan pandangan, image, atau citra di benak orang lain tentang diri seseorang. Yang ketiga ada corporate branding. Corporate branding adalah branding yang berkaitan dengan semua aspek dari suatu perusahaan, mulai dari produk yang ditawarkan hingga kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu destination branding. Jenis branding ini bertujuan mengenalkan produk atau jasa unggulan atau khas yang menarik dari suatu lokasi atau destinasi. Yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu cultural branding. Cultural branding adalah jenis branding yang mengembangkan reputasi tentang lingkungan dan budaya dari suatu lokasi atau kebangsaan tertentu.